Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Seto. Kita berjumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan masuk dalam topik baru, masih mengenai Nabi ya. Jadi Pak Seto akan membawakan 8 sesi cukup panjang mengenai Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ini seru nih ceritanya nih, pasti sampai 8 sesi. Ya kita ikutin semuanya ya Bapak Ibu. Baik, kita akan buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ani. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih pada malam hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bergabung dalam pengajaran yang akan disampaikan oleh Pak Seto Marsunu mengenai Nabi Elia dan Nabi Elisa. Tuhan, kami mau menimba seluruh firman-Mu yang Kau sampaikan kepada para nabi juga untuk kebenaran hidup kami dalam pesiaran kami di dunia ini. Beri terang Roh Kudus kepada kami satu persatu Tuhan, khususnya dengan Pak Seto juga, dan beri kami kesehatan, serta berkatilah semua perangkat yang kami pakai dari awal, tengah, hingga akhir, dan kiranya ini semua membawa kebaikan dan kebenaran dalam pelaksanaan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau serahkan dan kami mau mengandalkan semua sisi kehidupan kami dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Ani. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, dalam 8 pertemuan kita akan melihat kisah 2 orang nabi yang bisa dikatakan punya peran penting dalam perjanjian lama. Dan kalau kita mengingat nama Nabi Elia, nanti jangan-jangan yang kita lebih tahu atau lebih paham justru yang kita temukan di dalam perjanjian baru, itu ketika Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung, lalu di situ kita temukan ya Yesus didatangi dan disertai oleh 2 orang nabi terbesar dalam perjanjian lama, Musa dan Elia. Nah, kita akan melihat ya lumayan banyak, lumayan rinci. Sebenarnya saya kalau dihitung mungkin 8 ini tidak cukup. Sebenarnya kalau cuma mau tahu ringkasannya ya bisa saja, tetapi atau ya mungkin lebih singkat dari 8 pertemuan. Tetapi Bapak Ibu gimana? Pernah nggak baca novel tapi nggak usah baca novelnya, baca ringkasannya saja? Baca cerita tapi ringkasannya saja. Bisa menikmati keseruannya? Seru, Pak. Nah, kegembiraannya, kenikmatannya justru kan ketika membaca detail, menikmati, lalu dengan menggunakan imajinasi kita, gitu. Kisahnya tidak sulit, tidak sulit untuk dimengerti. Kita akan bisa menikmati, kita bisa akan memahaminya. Sekali lagi, ya mudah saja untuk mengertinya. Hanya kalau tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, ya tetap kita tidak akan mengerti. Dan tetap, Bapak Ibu, kita perlu masuk ke dunia perjanjian lama untuk mengerti kisah tentang 2 orang nabi ini. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu.
kisah tentang Nabi Elia, Bapak Ibu silahkan periksa dulu ya. Silahkan ke 1 Raja bab 16 dari ayat 29. Nah, Bapak Ibu perhatikan lebih dulu ini ya, ayat 29. Ada seorang raja yang bernama Ahab. Perhatikan ada Ahab, ada Ahaz. Yang ketemu dengan Elia itu Ahab, yang ketemu dengan Yesaya itu Ahaz. Jangan kebalik. Kalau Yesaya kan ada S-nya, jadi Ahaz. Udah gitu aja mengingatnya. Kalau yang ketemu Ahab, ketemu Elia, nah itu Ahab. Nah, kemudian perhatikan anak Omri menjadi raja atas Israel. Perhatikan atas Israel dan dikatakan keterangannya dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Berarti ini sudah pasti, sudah jelas ya. Ini di zaman sesudah perpecahan. Bahkan bisa dikatakan lama sesudah perpecahan. Nah, jadi Ahab itu raja Israel. Nah, raja inilah yang berinteraksi, punya masalah sekaligus dengan Nabi Elia. Nanti kita perlu lihat soal geografinya ya. Nah, tampilnya Elia, Bapak Ibu, itu disampaikan di bab 17. Di bab 17, kemudian bab 18, lalu 19. Nah, ini dulu. Jadi ya di bab 17 Elia muncul, kemudian Elia diperintahkan juga untuk pergi ke sungai Kerit, tapi kemudian disuruh pergi ke Sarfat, dan seterusnya ceritanya. Nanti kita akan diskusikan ya. Kemudian setelah bab 19 itu Elia muncul lagi di bab 21. Di bab 21 ini Elia muncul ketika Ahab itu merampas kebun anggur Nabot. Tapi ini kotanya sudah berubah ya. Kita nanti akan lihat Israel itu ibu kotanya di Samaria, tetapi Ahab juga punya istana di Israel. Nah, berikutnya silahkan beralih ke 2 Raja bab 1. 2 Raja bab 1. Nah, kita lihat di situ ada Elia yang memberitahukan kematian Ahazia. Nah, berikutnya di bab 2, ini mungkin perikop yang paling terkenal ya. Perikop lain jarang diperhatikan, tapi yang bab 2 Elia yang naik ke surga, ini yang seringkali diperbincangkan. Nah, kemudian masih di bab 2, ya kita lihat setelah Elia pergi atau dibawa ke surga, maka kemudian Elisa melanjutkan tugas Elia sebagai nabi. Nah, kalau kita mendengar Nabi Elisa, Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak mukjizat ya yang dilakukan oleh nabi ini. Lihat di bab 2 ayat 19. Ini menyehatkan air di Yeriko. Kemudian di bab 2 ayat 23 diejek. Bapak Ibu akan tahu ternyata Elisa itu botak. Tapi ketika diejek anak-anak, yang kemudian terjadi adalah 2 ekor beruang muncul dan mencabik-cabik anak-anak yang mengejek itu. Kemudian lihat di bab 4, ini mukjizat lain lagi berkaitan dengan minyak. Ini seru juga ceritanya. Lalu lihat di bab 4 ayat 8,
kita lihat ini ada mukjizat yang lain lagi. Elisa yang ini urusannya dengan perempuan Sunem dengan anaknya mati, tapi dihidupkan lagi. Lalu di bab 4 ayat 42, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan yang pertama menggandakan roti ternyata ya. Karena ada di bab 4 ayat 42, itu Elisa yang memberi makan 100 orang. Padahal rotinya cuma 20. Dan kemudian di bab 5 kita lihat itu Elisa menyembuhkan panglima Aram namanya Naaman ya dari penyakit kusta. Lalu di bab 6 ada mukjizat lain lagi, kapak timbul, terapung. Nah, nanti kita akan lihat sampai dengan kematian Elisa di bab 13. Ini ya kisah tentang 2 orang nabi ini. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Bapak Ibu tolong membuka peta. Kita lihat tempat-tempat yang nanti akan disebut dalam kisah Elia dulu. Silahkan membuka peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Kita sudah pernah melihat peta ini, belum lama. Nah, Bapak Ibu perhatikan wilayah kerajaan Israel dari Dan sampai dengan Betel itu wilayah Israel. Nah, di bagian selatan dari Yerusalem sampai ke paling selatan Beersheba itu wilayah kerajaan Yehuda. Nah, kemudian di wilayah Israel, Bapak Ibu, tolong perhatikan di wilayah Israel cari kota Samaria. Dari wilayah Samaria, kemudian Bapak Ibu agak ke utara cari Yisrael. Ada Yisrael. Nah, kemudian silahkan ke tepi laut cari Gunung Karmel. Di Gunung Karmel, kemudian silahkan ke utara, dari Karmel ya ke utara, masuk ke wilayah Venesia. Kemudian di wilayah itu, Bapak Ibu ke utara lagi ya, cari di wilayah Sidon, itu ada kota Sarfat. Ada kota Sarfat. Jadi ini kota-kota atau nama-nama tempat yang muncul dalam kisah Elia. Tapi belum selesai. Nanti Bapak Ibu akan lihat begini. Ada kontes Elia dengan Nabi Baal di Gunung Karmel. Setelah itu Elia diancam akan dibunuh ya, oleh Ratu Yezebel. Kemudian Elia harus lari ke arah selatan melewati Yehuda sampai ke Beersheba. Belum selesai. Dari Beersheba, Bapak Ibu ini harus buka peta yang lain, dunia zaman purba. Dari Beersheba, itu Elia masih ke selatan lagi sampai Sinai, sampai ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Nah, itu ya tempat-tempat yang perlu kita tahu kalau kita belajar tentang Nabi Elia. Nah, begitu dulu Bapak Ibu. Sekarang kita akan coba lihat ini latar belakang pewartaan dari Nabi Elia dengan memperhatikan ini zaman pemerintahan Raja Ahab. Jadi silahkan Bapak Ibu kembali ke 1 Raja bab 16 tadi.
lihat ke ayat 29. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel. Nah, kemudian Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Samaria itu ibu kota ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Nah, ingat Sidon tadi di wilayah Fenisia, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, kita lihat ini dulu. Raja Ahab itu, lihat ya, dikatakan di ayat 30, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang, semua raja yang mendahului dia. Keterangan di ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Jadi ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh Ahab. Yang pertama, lihat, hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat. Apa dosa Yerobeam? Bapak Ibu silahkan mengingat, ini Yerobeam bin Nebat itu ya pegawai Salomo yang kemudian memisahkan diri dari Salomo. Kita juga pernah mendiskusikan ini kan. Dan kemudian dia membuat patung Yahweh, tetapi Yahweh diwujudkan dalam bentuk sapi, dalam bentuk lembu. Lalu lembu itu yang kemudian disembah di dua kota, di Dan dan di Betel. Nah, ini sebuah kesalahan yang serius yang dilakukan oleh Yerobeam, dan ini diikuti oleh raja-raja yang memerintah Israel sesudahnya. Tapi dikatakan seolah-olah dosanya aja belum cukup. Ahab melakukan dosa yang kedua. Apa itu? Mengambil Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Bapak Ibu perhatikan kata hubung sehingga ia, ini Ahab ya, pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Itu berarti jelaskan perkawinan Ahab dengan Isabel membuat Ahab menyembah Baal. Dan kalau begitu, kita juga bisa menduga, oh Baal itu disembah oleh orang Sidon. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, ini kehujanan nggak ini tadi? Itu tidak. Nggak kehujanan ya. Kalau Bapak Ibu itu hidupnya di zaman ini perjanjian lama, Bapak Ibu akan menduga, menyangka, dan percaya bahwa kalau hujan turun, itu karena Dewa Baal. Itu yang menurunkan hujan. Dia itu penguasa langit. Dia itu yang bisa membuat hujan turun atau menahan supaya hujan tidak turun. Nah, dewa ini diwujudkan sebagai seorang laki-laki. Tangan kanannya terangkat ke atas, memegang petir. Ini Baal ya, bukan dari Sidon, bukan dari Jawa Tengah. Kalau dari Jawa Tengah bagian utara itu namanya Ki Ageng Selo. Yang bisa menangkap petir dan menjinakkan petir di Jawa Tengah juga sudah ada. Jadi ini penguasa langit yang punya kemampuan atau punya kuasa ya, dewa kan, menahan hujan atau menurunkan hujan. Nah, kemudian kalau dikatakan
ini Ahab melakukan 2 dosa besar, Bapak Ibu amati sendiri ya. Berarti Ahab itu mewujudkan Yahweh, percaya Yahweh dalam rupa patung anak lembu. Jadi menyembah patung anak lembu. Dan kemudian juga menyembah dewa Baal. Tapi biasanya Baal itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Nanti ada pasangannya yang bernama Asyera. Bisa Asyera, kadang-kadang disebut Astoret, kadang disebut Astarte, di tempat lain disebut Istar. Dari situ muncul nama Esther. Nah, siapa Asyera ini? Bapak Ibu silahkan mengingat aja, kalau Baal itu dewa, kalau Asyera itu dewi. Dan ini berkaitan. Bapak Ibu silahkan mengingat, kalau Bapak Ibu pernah masuk ke dunia pertanian atau pernah jadi petani, kalau orang bercocok tanam, itu yang diperlukan nomor 1 air, yang kedua kesuburan. Baal itu yang menurunkan air, tetapi Dewi Asyera itu yang memberikan kesuburan kepada tanaman, kepada ternak. Sehingga kalau namanya Dewi kesuburan, pasti figurnya itu seorang perempuan. Seorang perempuan yang menampakkan kesuburan yang tampak di badan. Nah, kalau perempuan dikatakan subur, ini kan di gambaran Dewi Asyera ya. Lalu akan kelihatan di pinggul dan di dada. Nah, Ahab kalau begitu tidak hanya menyembah Baal, tapi juga menyembah pasangannya, yaitu Asyera. Tapi Bapak Ibu, ini yang mengambil keputusan raja loh ya. Kalau yang menyembah dewa itu hanya 1 orang petani tinggal di desa, nggak akan ada pengaruhnya. Tapi yang mengambil putusan untuk mengikuti penyembahan dewa Baal dan Dewi Asyera itu seorang raja. Dan kemudian raja ini menyembah kedua dewa dan dewi ini karena perkawinan dengan seorang putri dari Sidon. Bapak Ibu, begini saja supaya menjadi lebih gampang dipahami, Sidon itu pusat penyembahan Baal. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 32. Kemudian ini Ahab ya, membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Lebih kacau kan? Ternyata Ahab membuat kuil untuk dewa Baal dan kemudian dia juga membuat mezbah untuk Baal. Ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Yahweh Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Nah, lihat di Samaria dibuat kuil kalau begitu untuk Baal dan Asyera. Terus apa perlunya mezbah? Mezbah itu tempat untuk membakar korban. Membakar korban untuk dewa, dewi, bahkan untuk Yahweh Allah Israel pun juga disediakan mezbah. Nah, tanda orang menyembah dewa itu sama dengan tanda orang menyembah Yahweh Bapak Ibu di zaman kuno. Secara fisik akan sama, membuat mezbah, membakar daging korban ya di atas mezbah itu. Nanti di tempat yang lain, kalau ini bukan Ahab tapi Ahas ya, itu untuk menyembah dewa. Dia sampai mengorbankan bukan binatang tapi manusia. Jadi manusianya dipotong, dibakar, dan yang dipersembahkan itu bukan orang lain tapi anaknya sendiri. Nah,
Bapak Ibu, cara menyembah berhala itu ya cuma begitu itu. Nah, kemudian untuk apa mereka menyembah berhala? Untuk apa mereka menyembah Baal dan Asyera? Nah, Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja. Masyarakat Palestina zaman kuno itu masyarakat agraris. Kemudian, ya untuk bisa bercocok tanam mereka memerlukan air dari hujan dan kemudian kesuburan. Nah, pertanian zaman kuno bergantung sama sekali pada hujan. Nah, kalau begitu, penyembahan Baal menjadi sangat penting karena dipercaya bahwa Baal adalah penguasa langit yang berkuasa untuk menurunkan atau menahan hujan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 34 sekarang. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, yang meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Sekub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Kita tidak akan mendiskusikan, kalau Bapak Ibu mau ngecek, silahkan lihat ayat referensi. Ini kaitannya dengan kota Yeriko. Nah, sekarang begini, balik lagi. Kalau yang menyembah Baal itu seorang petani tinggal di desa yang nggak punya pengaruh, tidak ada masalah. Tetapi yang menyembah dewa itu adalah raja, dan raja ini sangat didukung oleh permaisuri Isabel yang memang penyembah Baal. Nah, dampaknya tentu bukan hanya untuk istana, tapi untuk seluruh orang Israel. Itu persoalannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti ini, pindah ke bab 17 sekarang. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Nah, ini langsung atau tiba-tiba muncul Nabi Elia menemui Ahab. Langsung ketemu dengan rajanya ya. Dan kemudian ini menyampaikan firman Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Bapak Ibu, ini Elia bukan sedang bertindak sebagai apa menyebutnya ya. Maksud menyebut pawang hujan. Sudah pasti bukan ya. Tetapi Bapak Ibu lihat, Baal diyakini sebagai penguasa langit yang berkuasa menurunkan hujan atau menahan hujan. Tetapi Elia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada hujan kecuali aku mengatakan. Nah, Elia sebenarnya mengatakan lebih lukasnya begini. Aku bicara atas nama Tuhan. Kamu percaya kan kalau Baal itu yang menurunkan hujan atau menahan hujan? Sekarang aku mengatakan, demi nama Tuhan, aku wakil Tuhan. Tidak akan turun hujan, kecuali aku berkata kepadamu, hujan akan turun. Nah, Bapak Ibu, kemudian lihat apa yang terjadi. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dari Samaria pergi ke arah timur sampai Yordan, nah, ke timur lagi, dan kemudian mencari anak sungai Yordan yang bernama Kerit ya. Tapi Bapak Ibu di peta nggak kelihatan. Nah, kemudian lihat, Elia diminta bersembunyi di situ. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi
Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini jadi nabi itu tugasnya cuma kayak gitu itu ya. Tuhan mengatakan bicara kepada orang itu, bicara, habis bicara, udah pergi. Dan ya Tuhan menyuruh Elia bersembunyi. Dan lihat Bapak Ibu, bersembunyinya itu ada kaitan dengan sungai ya. Ada kaitannya dengan sungai. Ini menjadi penting nanti di perikop berikutnya. Nah, tentang makan yang diperlukan oleh Elia, Tuhan akan menyediakan. Ada cateringnya itu, tapi delivery-nya dengan burung gagak ini. Ini Bapak Ibu memang agak aneh ini ya, karena gagak itu termasuk binatang atau najis, tapi disuruh mengantarkan makanan untuk Elia. Nah, nanti kita perlu diskusikan kalau diperlukan, nggak begitu penting dalam rangka ini. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lihat kata-kata Elia di ayat 1 tadi. Tidak akan turun hujan kecuali kalau aku katakan. Sejak Elia mengatakan itu, hujan tidak turun. Dan lihat, sungai Kerit menjadi kering. Sudah agak lama ini hujan nggak turun. Bahkan dikatakan lebih jelas lagi, hujan tiada turun di negeri itu. Di seluruh Israel, hujan tidak turun. Sudah mulai kelihatan kan siapa yang sesungguhnya berkuasa atas langit, Baal atau Yahweh Allah Israel. Nah, itu yang menjadi apa menyebutnya ya, poin dalam persoalan yang dihadapi oleh Elia. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ini Elia diminta untuk pergi ke wilayah Sidon. Jauh ya ini ya. Harus menyeberangi negeri. Dia tadi di sebelah timur sungai Yordan, berarti di luar wilayah Israel. Kemudian sekarang dia harus pergi ke Fenisia, itu kerajaan lain. Berarti Elia harus menyeberangi kerajaan Israel, masuk ke Sidon, nyari kampung Sarfat. Nah, masuklah ke situ, diam di situ. Nah, Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Minta air ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ini Elia, berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, Bapak Ibu, perhatikan situasi janda di kota Sarfat ini ya. Di rumahnya tinggal segenggam tepung
sedikit minyak. Dan dia sedang keluar untuk nyari kayu api ya. Nanti dia akan pulang bawa kayu api, memasak, membuat roti dari tepung yang cuma segenggam itu. Ya, makan berdua dengan anaknya. Setelah itu ngapain? Nunggu mati. Bapak Ibu langsung bisa ambil simpulan kan? Kalau ditanya, ini musim apa di Sidon? Musim kering, kemarau panjang. Sampai panen tidak ada, sehingga perempuan atau janda di Sarfat ini ya tinggal memiliki sisa makanan terakhir, habis itu mati. Kalau begitu hujan tidak turun. Kemarau panjang, tidak ada panen, ya, kelaparan. Ini jelas. Hujan tidak turun. Bahkan sekarang bukan hanya di Israel, tapi juga di Sidon. Ingat, Sidon itu asal Izebel. Ingat, Sidon itu pusat penyembahan Baal. Itu berarti kata-kata Yahweh melalui Elia tadi berlaku di Sidon. Nah, Bapak Ibu begini dulu catatan ini ya. Di zaman Perjanjian Lama, nanti Bapak Ibu akan melihat lebih jelas lagi nanti di kisah Naaman tadi. Setiap bangsa punya dewa-dewi sendiri. Setiap kerajaan punya dewa-dewi. Dan dewa-dewi itu sudah punya wilayah sendiri-sendiri. Yahweh, Israel. Baal, Asyera, Sidon, dan negeri-negeri di sekitarnya. Mesir punya dewa-dewi sendiri. Yang sekarang kita lihat, Baal mau dibawa ke Israel. Begitu kan, lewat Izebel. Tapi kemudian ini nggak berhasil. Elia mau menunjukkan Baal bukan hanya berkuasa, bukan hanya tidak berkuasa, tidak punya kuasa di negerinya sendiri, apalagi di Israel. Sebaliknya, Yahweh, Allah Israel, menunjukkan kekuasaannya bukan hanya di Israel, tapi kekuasaannya juga menjangkau Sidon yang diyakini sebagai pusatnya kekuasaan, pusat penyembahan Baal. Di tempat kekuasaan Baal gitu ya, hujan pun tidak turun. Nah, dengan cara seperti ini, sekali lagi, Elia mau menunjukkan Baal bukan dewa yang punya kekuasaan. Yang sesungguhnya berkuasa itu adalah Allah Israel. Nah, kita lihat lebih lanjut bagaimana Elia menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ini perempuan ini sudah dalam keadaan yang sangat ya memilukan ini ya. Nah, sekarang lihat ke ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ini gimana sih Elia ini? Tepung tinggal segenggam, itu tinggal buat makan perempuan itu dengan anaknya. Tapi Elia mengatakan, oke, nggak apa-apa, kamu buat begitu ya. Kamu buat roti untuk kamu dan untuk anakmu, tapi itu tunggu dulu. Buatkan aku roti dulu. Perintah ini tampak aneh. Nggak cukup sebenarnya tepungnya kan. Dan Elia jelas mengatakan, ya kalau kamu mau buat roti, tapi tunggu dulu ya, buatkan aku roti dulu. Kenapa Elia sampai memberikan perintah yang seperti itu? Lihat ke ayat 14. Sebab
Beginilah firman Yahweh Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi. Lebih tegas lagi di sini. Di pusat kekuasaan Baal, Yahweh menunjukkan kekuasaannya atas langit. Di Sidon, Yahweh menunjukkan kekuasaan dengan menunjukkan, lihat, minyak dalam buli-buli, tepung yang dimiliki perempuan itu tidak akan habis sampai Yahweh memberi hujan. Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi. Bukan hanya di Israel, tapi juga di Sidon, dan bahkan juga negeri-negeri lain. Dan Bapak Ibu, perempuan itu percaya. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu silahkan membayangkan tepung dalam tempayan, tinggal sedikit kan, tapi diambil untuk dibuat roti. Tetap ada tepungnya di tempayan. Dibuat lagi, diambil lagi, dibuat roti. Tepungnya tetap ada. Kemudian minyak dalam buli-buli dituang untuk bikin roti. Walaupun sudah dituang, minyak dalam buli-buli tetap ada. Begitu terus. Dan sekali lagi, ini tanda Yahweh berkuasa ya di pusat kekuasaan Baal. Keterangan lebih jelas tampak di ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat Fenisia, Bapak Ibu bisa mengingat nggak Tuhan Yesus ngapain di sini? Tuhan Yesus sampai ke sini, ke tempat ini apa enggak di kemudian hari di zaman Perjanjian Baru? Tuhan Yesus ngapain? Belum pernah? Masa belum pernah? Coba lihat dulu dah. Menyembuhkan anak dari seorang perempuan. Ya, silahkan Bapak Ibu lihat ke Injil Matius saja ya. Injil Matius bab 15. Matius 15. Lihat ke ayat 21. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sama kan? Nah, kemudian ada seorang perempuan Kanaan. Bukan orang Yahudi ini ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan, kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Cuek ini Yesus ya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi lihat perempuan itu, 25. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Anak-anaknya itu siapa? Anjingnya siapa? Diskusi lain ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Loh, Bapak Ibu, ternyata Yesus juga pergi ke tempat ini ya. Dan apa yang kita lihat di Matius 15, 21, 28, ini terjadinya di luar negeri. Karena di luar wilayah Israel. Nah, kembali kita lanjut cerita tentang Elia di Sarfat. Ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Jadi anak dari perempuan itu sakit parah ini ya, sudah sampai nggak ada nafasnya, berarti meninggal. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Wah, ini kalimat yang nggak mengenakkan untuk Elia. Elia datang ke tempat perempuan itu, ke tempat janda itu, dan kemudian yang terjadi adalah anak perempuannya mati, anaknya mati. Dan kemudian ya Elia dituduh dialah yang membawa kematian yang menyebabkan anak dari perempuan itu mati. Dan kemudian lihat ayat 19, kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Yahweh. Katanya, "Ya Yahweh Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang," orang yang menumpang di rumahnya ya, "dengan membunuh anaknya?" Lalu ia, ini Elia, mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Yahweh, katanya, "Ya Yahweh Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Yahweh mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Nah, kita perhatikan kata-kata perempuan itu. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Yahweh yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, sekarang begini, kita lihat anak itu mati dan kemudian Elia menghidupkannya kembali. Nyawa anak itu sudah keluar dari raganya, tetapi ya Elia membawa nyawa itu kembali ke raganya sehingga dia bisa hidup lagi. Nah, yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, cara untuk menghidupkan orang mati yang dilakukan Elia. Bapak Ibu boleh coba nanti di rumah kalau ketemu orang yang meninggal ya. Bawa ke kamar.
Dia hanya ada Elia dan anak itu. Lalu Elia lihat mengunjurkan badannya di ayat berapa tadi? 21. Di ayat 21 mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali. Telungkup di atas badan jenazah. Di atas badan atau raga orang yang meninggal itu. 3 kali. Dibaringkan, jadi jenazah dibaringkan. Kemudian Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan kemudian lihat doanya. Dia berdoa ya. Ya Yahweh Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya, begitu Bapak Ibu cara menghidupkan orang mati. Mau coba silahkan, berhasil atau tidak, itu urusannya lain ya. Tapi caranya udah tahu kan ya. Jadi ada apa menyebutnya? Gerak mengunjurkan badan sampai 3 kali. Berikutnya ada doa. Nah, yang mengembalikan nyawa anak itu bukan Elia, tetapi Yahweh Allah Israel. Sekali lagi kita melihat di Sidon, tempat kekuasaan Baal, Yahweh menunjukkan kekuasaannya dan Baal tidak mencegah, tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian lihat anak itu hidup lagi. Dan perhatikan pengakuan dari perempuan itu tadi. Sekarang aku tahu bahwa engkau, Elia, itu abdi Allah. Dan kemudian perempuan itu juga mengatakan, firman Yahweh yang kau ucapkan itu benar. Melihat mukjizatnya, jadi ada 2 ya. Membuat tepung dan minyak enggak habis, membangkitkan orang mati. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa aku ini? Lalu murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Elia, gitu kan? Kenapa ketika ditanya Yesus itu siapa, orang Israel, orang Yahudi mengatakan kalau Yesus itu adalah Elia. Bapak Ibu, minimal kita ketemu 2 hal ya. 1, Yesus membuat roti jadi banyak. 2, Yesus menghidupkan orang mati. Jadi dengan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang sezamannya ingat, yang dilakukan oleh Yesus itu kayak yang dilakukan oleh Elia dulu. Maka orang-orang Yahudi juga mengatakan, kalau Yesus itu adalah Elia yang datang. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, Pak Narto bicaranya kurang dekat dengan mikrofon, Pak. Suaranya jadi Oh, iya. lembut sekali. Kecil ya? Kecil sekali, Pak. Silakan, silakan. Di chat Pak ada dari Oki ya. Karena janda di Sarfat adalah penduduk Sidon, apakah ia juga penyembah Baal? Apakah yang dimaksud? Ya, kita bisa mengatakan otomatis. Dia pasti orang yang menyembah Baal. Rajanya menyembah Baal. Mereka juga tidak kenal dengan Yahweh. Yahweh hanya diakui sebagai Allah Israel. Jadi orang Sidon, orang Tirus, ya mereka menyembah Baal. Kok bisa tahu kalau itu adalah abdi Allah? Kok bisa tahu kalau Elia itu abdi Allah? Bapak Ibu, begini, kita hidup di alam yang berbeda. Ya. Bapak Ibu silahkan membayangkan apa yang saya sampaikan tadi. Orang Israel percaya kepada Yahweh.
orang Kanaan, orang Sidon, katakan saja begitu, percaya kepada Baal. Tapi lihat, karena Isabel, Ahab menyembah Yahweh, tapi juga menyembah Baal. Dan yang seperti itu banyak terjadi di zaman itu. Menyembah Allah, menyembah dewa. Jadi bisa terjadi satu orang menyembah Baal, menyembah dewa. Dan mereka saling tahu, kamu orang Israel berarti Allahmu siapa? Kamu orang mana, Allahmu siapa? Itu hal yang biasa. Jadi kemudian Bapak Ibu lihat, Elia datang ke Sarfat dan kemudian mengatakan di ayat 13, sebab di 14, beginilah firman Yahweh Allah Israel, jelas kan? Yahweh. Jadi Elia datang dengan membawa Yahweh Allah Israel. Nah, kemudian kalau dikatakan di sini di kata-kata Elia, kata-kata perempuan itu di ayat 24, aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Abdi Allah ini sebutan atau gelar yang seringkali digunakan untuk menyebut orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Itu yang dimaksudkan dengan abdi Allah. Gitu, Pak. Ada lagi? Pak Seto. Ya, Pak. Benar, Pak. Saya Pius Ya, Pak Pius, silakan. dari Jogja. Boleh? Ya, Silakan, begini Pak. Pak Seto. Elia datang kepada seorang janda di Sarfat untuk membuktikan bahwa Allah Israel atau Yahweh itu lebih hebat dari Baal. Kenapa Elia itu tidak datang ke seorang tokoh sehingga nanti itu pengaruhnya atau berita itu tersebar lebih cepat, malah datang kepada seorang janda. Itu kenapa itu pilihan Allah seperti itu, Pak Seto? Terima kasih. Nanti di bab 18 kita akan menemukan kisah yang lebih dahsyat. Yang dijumpai oleh Elia bukan seorang janda dan memang bukan raja, tapi nggak tanggung-tanggung. 400 nabi Baal. Nggak tanggung-tanggung, 400. Nah, kemudian itu akan menjadi cerita yang bisa dikatakan sangat dahsyat pengaruhnya. Bahkan Isabel pun yang mendatangkan nabi-nabi Baal dari negerinya, itu sampai marah sekali kepada Elia. Nah, sekarang begini dulu, kita lihat janda di Sarfat ini dulu ya. Kalau orang kena bencana, ada bencana, dan bicaranya kelaparan, yang terdampak paling berat, itu orang kaya atau orang susah? Nah, kan ketemu orang-orang yang susah, itu yang nomor satu kena dampaknya. Ketika terjadi bencana, kekeringan, kelaparan, ini kalau memakai gaya bahasa Amos ya, orang-orang yang tinggal di istana, orang-orang yang tinggal di ibu kota itu masih gemuk-gemuk mereka. Karena stok makanan mereka masih banyak. Atau kalau memakai bahasa di kitab Amsal, kekayaan itu benteng untuk orang kaya. Dan ini contohnya, dalam masa kelaparan, mereka tidak mengalami nasib, mengalami kesulitan seperti orang-orang miskin. Dan kita dengan jelas bisa melihat di sini, mereka, para ini janda ini, ya ini representasi janda-janda, orang asing, anak yatim,
Itu representasi dari orang-orang miskin di zaman Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru. Mereka yang mengalami kesulitan paling besar, mereka yang mendapatkan dampak paling serius, dan kemudian lihat, hanya kepada mereka yang mengalami kesulitan inilah Allah bisa menunjukkan kekuasaannya, dan orang yang mengalami kesulitan bisa mengalami, merasakan dampak dari tindakan Allah. Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta itu ya, orang yang buta sejak lahir. Salah siapa ini dia kok lahir buta? Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi supaya kepekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Ini kalau pakai ilustrasi yang lebih luas, kalau Bapak Ibu pernah mengalami indahnya penghiburan, berarti Bapak Ibu pernah susah. Kalau Bapak Ibu nggak pernah susah, nggak akan pernah bisa menikmati indahnya hiburan. Dan kemudian kalau Bapak Ibu pernah mengalami hebatnya penyembuhan, berarti Bapak Ibu pernah sakit. Kalau nggak pernah sakit, nggak akan pernah menikmati, mengalami hebatnya penyembuhan. Dan kemudian yang berikutnya lagi, tentang perempuan. Bapak Ibu, silahkan ingat Injil Yohanes. Kebayang nggak? Ada seorang yang sudah 5 kali punya suami. Dan sekarang yang tinggal bersama dengan dia itu bukan suaminya, tapi orang yang seperti ini justru memberitakan Yesus kepada orang-orang sekotanya. Itu yang kita lihat di Yohanes bab 4. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, mari. Seto, Ya, di bab 12 dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Padahal kan perempuan itu orang Sidon, pusat Baal. Berarti pewartaan tentang Allah Israel sudah sampai di situ. Ada nabi. Begini. Kalau Bapak Ibu sekarang saja ya, atau yang tahun-tahun ini, atau sebelum ini Bapak Ibu pernah ke Israel, Bapak Ibu bisa nggak membedakan wajah orang Palestina dan orang Israel? Bisa. Benar nggak bisa. Orang Palestina, Orang Palestina dengan orang Israel. Benar nggak bisa. Orang Yahudi dengan orang Palestina. Beneran nggak bisa. Kerudungnya. Wajah-wajah Arab gitu ya. Kerudungnya. Cuman saya bertanya bisa apa enggak itu aja kok. Kayaknya nggak bisa, Pak. Benar nggak bisa? Bisa. Kesana lagi dah. Bisa. Kesana lagi nanti. Perhatikan. Ini wajah orang Yahudi atau ini wajah orang Arab? Bersih Yahudi. Bukan soal persiapan enggaknya, tapi ini wajahnya. Iya. Wajahnya putih bersih. Sekarang Bapak Ibu, waktu Yesus datang ke Samaria dan mampir di pinggir sumur itu, perempuan itu sudah tahu kan kalau Yesus orang Yahudi? Dari mana kok tahu? Ciri khas wajahnya itu. Lalu akan ketemu, bukan ada tulisannya ini Yahudi loh gitu. Enggak. Dari yang paling sederhana, Bapak Ibu akan menemukan nih wajah. Atau gini aja deh. Bapak Ibu di banyak kesempatan kita menemukan kayaknya mirip padahal beda. Nih kalau saya bicara dengan Pak Okada misalnya, membedakan orang Korea dengan orang Jepang, saya juga nggak bisa. Tapi pasti beda kan Pak ya? Beda. Saya yang nggak bisa. Tapi bukan berarti tidak beda. Sama-sama orang bule, yang kenal sama orang bule, yang tahu orang bule. Wajah orang Belanda dengan wajah orang dari negeri lain itu sama apa beda? Kita tidak bisa bedakan. Tapi beda. Ya. Karena nggak pernah bergaul. Nanti kalau yang dari timur, orang Flores dengan orang Maluku, sama atau beda? Dianggapnya sama semua. Ya. Tapi karena tidak pernah bergaul, dari hal yang fisik saja bisa ketahuan. Nah, kemudian itu tentang percampuran itu tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini loh. Kawin campur antar bangsa, enggak sesederhana itu. Perkawinan campur orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi dari dulu ditentang habis.
Nah, kemudian begini. Kalau lihat ke ayat 11 dulu ya. Oh, sorry, 10. Begitu masuk ke Sarfa, melihat perempuan, ini yang ditulis cuma coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nggak ada pembicaraan sebelumnya. Ya mestinya ada. Ah, itu. Apalagi ini janda loh ya. Yang dalam masyarakat Timur Tengah kuno punya apa menyebutnya ya, konotasi tersendiri. Ini kalau ada seorang janda di tempat yang seperti itu, kemudian ada seorang laki-laki minta, jangan-jangan cepat pergi. Berikutnya lagi, masih ada lagi. Nabi itu punya kostum sendiri. Nabi itu punya apa nyebutnya ya, pakaian yang tersendiri yang tidak dikenakan oleh orang lain. Ini pasti nggak nyangka ini. Pakaian raja berbeda. Nanti akan ketemu juga pakaian janda saja berbeda. Bahkan ketika orang sedang mengalami kematian, beda lagi. Nah, sekarang begini. Nantilah, jangan semua sekarang. Elia itu mengenakan pakaian yang bisa dikatakan ini bukan pakaian orang biasa. Jadi orang dengan mudah akan mengatakan ini pasti orang istimewa. Dia mengenakan jubah yang dibuat dari kulit unta. Dan Bapak Ibu bisa lihat itu dikenakan oleh Yohanes di Perjanjian Baru nanti. Ya, gitu Pak. Mas Dito mau tanya Pak. Ya. Pak, kalau tadi di awal dikaitkan dengan pemulihan Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, karena malam ini kita bicara Elia. Pertama, yang mau kita peroleh dari pemulihan Tuhan Yesus di bukit itu, Elia itu sepertinya nabi besar kedua setelah Musa, atau karena pernah dinubuatkan di Maleaki, atau digenapin oleh malaikat Gabriel sendiri di Perjanjian Baru bahwa Yesus akan didahului dulu. Tapi di situ Gabriel pun mengumpulkan yang dimaksud Elia adalah Yohanes Pembaptis. Jadi yang saya tanya itu lebih besar mana Pak yang mau diungkapkan? Apakah pertemuan dengan Musa dan Elia itu karena Elia sebenarnya lebih besar atau karena dinubuatkan oleh Maleaki? Terima kasih. Nomor 1, perhatikan gunung. Kedua, perhatikan pakaian Yesus yang berkilauan. Perhatikan ada awan. Dan Bapak Ibu akan ingat kapan menemukan di atas gunung ada kilau, ada awan. Ingat perjanjian Sinai? Iya, Musa di Sinai. Yang pernah naik Sinai siapa, Pak? Musa. 1 Musa, 2 Elia. Tapi tunggu dulu, belum selesai ceritanya. Karena baru di bab 19. Iya, nanti Elia sampai ke Horeb baru di bab 19, Pak. Oh, Elia naik ke Sinai juga ya, Pak? Ah, ya itu nanti dulu tapi. Iya. Ada lagi? Saya tanya Pak. Ya Pak. Pak, Nabi Elia ini kehadirannya berapa ratus tahun sebelum Yesus berkarya, Pak? Kurang lebih. 800, Pak. Wah, oke. Makasih, Pak. Ya.
diutus. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Elia diutus ke penyembah Baal di Sarfat, bukan kepada orang miskin di Israel? Nah, ini diskusi kita dari awal tadi. Jadi sudah disampaikan di sejak awal mengapa Elia ke Sarfat. Tapi kalau pertanyaan ini mengacu kepada ini Yesus yang ditolak di Nazaret, di Injil Lukas, nah diskusinya memang jadi agak berbeda. Tapi sekali lagi kita melihat dulu kisah Elia yang ada di kitab Raja-Raja. Mulai enggak perlu diulangi kan ya, saya sudah bicara panjang lebar tadi dari depan. Bapak baca saja dari bab 16 ayat 29 sampai dengan 34, lanjut sampai selesai bab 17. Lalu akan ketemu kenapa Elia kok ke Sarfat. Baik, masih ada lagi? Ya, saya ada pertanyaan Pak Seto. Ini bab 17 ayat 1, di situ Elia sudah mengatakan tentang apa? Tentang Tuhan kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kau katakan. Ini kok kesannya kok ada yang mungkin tidak tertulis secara teks ya. Seorang raja yang begitu istilahnya menyembah Baal, kemudian dibilangi seperti ini oleh seorang nabi, responsnya seperti apa, kok nggak muncul di sini ya Pak Seto. Ini kok kesannya ada sesuatu, mungkin Pak Seto bisa menjelaskan. Nanti di bab 18 Bapak-Ibu akan ketemu ini Ahab itu sampai nyari air. Lalu Ahab juga memandang Elia itu sebagai musuh. Okay. Nah, kemudian akan kita temukan juga begini. Pada prinsipnya si ini Ahab nggak mau percaya kepada Elia. Ahab nggak mau percaya. Kalau Ahab percaya, udah kan, nggak akan ada kejadian seterusnya kan ya. Tapi nanti Bapak Ibu juga akan menemukan Ahab sudah melihat hujan benar turun setelah Elia bilang. Tapi dia tidak berubah. Di bab 21 dia masih kurang ajar kepada Nabot dengan merampas tanahnya. Jadi Bapak Ibu yang saya maksudkan, lihat ini yang kita temukan sesungguhnya itu adalah Ahab yang tidak mau percaya. Ahab yang menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu nanti di bab 21 di bab 21 tadi. Bapak Ibu akan menemukan si Ahab itu sebenarnya lemah di depan permaisurinya. Isabel itu begitu dominan sehingga ketika Ahab pengen tanah kebun anggur milik Nabot, kemudian Nabot menolak untuk memberikan, untuk menyerahkan, Ahab sampai nangis loh ya. Dan kemudian Isabel yang ambil tindakan, buat sidang palsu. Sebenarnya untuk membunuh Nabot, ambil tanahnya. Jadi antara Ahab dengan permaisurinya itu kita bisa lihat begitu dominannya si istrinya atau permaisurinya ini. Jadi Ahab sudah melakukan tindakan yang keliru dengan memperistri Isabel, dan kekeliruan paling besarnya itu adalah membuat dirinya menyembah Baal, membuat orang Israel ikut menyembah Baal. Begitu, Pak. Baik, Pak.
Gantian saya yang nanya. Kalau diminta bercerita tentang Ahab dan Elia sampai ke Sarfat ini, Bapak Ibu sudah bisa bercerita nggak? Belum. Sudah bisa bercerita atau belum? Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menikmati ceritanya. Untuk bisa menikmati, membuktikan kalau saya bisa menikmati, Bapak Ibu silahkan nanti baca sendiri, gunakan imajinasi untuk membaca, menikmati. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat ya hal-hal yang kita bisa pelajari berkaitan dengan awal atau kisah awal tentang Elia ini ya. Nah, yang kita perlu perhatikan pertama-tama tadi, yaitu soal masuknya penyembahan Baal dan Asyera ke Israel. Dan itu terjadi karena perkawinan Ahab dengan Izebel. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam peristiwa perkawinan Ahab dengan Izebel, kita bisa menemukan, kita bisa belajar apa yang membuat Ahab sampai dalam tanda kutip sudah langsung saja bilang enggak peduli dengan Yahweh Allahnya dan Allah nenek moyangnya. Nomor satu, ini karena perkawinan, ini pasti Izebel enggak mau meninggalkan kepercayaannya. Belum selesai kalau hanya sampai di situ. Bapak Ibu, sekarang begini dulu. Untuk orang Kanaan di zaman itu, kekuasaan Baal itu berasa atau dipandang sangat jelas. Kenapa? Pokoknya lihat hujan, nah itu Baal. Pokoknya lihat hujan, itu Baal yang menurunkan. Kalau sampai ada musim kering hujan tidak turun, Baal jengkel ini, Baal marah ini, harus ditenangkan, harus disenangkan. Caranya persembahkan korban. Tanaman pada mati, hama menyerang tanaman, binatang kena penyakit. Ini Asyera marah ini. Maka harus disampaikan korban untuk menenangkan Dewi Asyera supaya dia tenang, senang, dan kemudian memberikan kesuburan. Nah, Bapak Ibu, kepercayaan yang seperti ini itu belum ada di antara orang Israel sejak awal loh ya. Bapak Ibu silahkan mengingat orang Israel di Mesir, kemudian perjalanan sepanjang atau selama di padang gurun, berikutnya masuk ke Kanaan. Bahkan Bapak Ibu boleh lanjut sampai ke Daud. Hal yang tampak menonjol berkaitan dengan kepercayaan Israel kepada Yahweh. Yahweh itu bukan penguasa alam semesta dulu. Tapi Yahweh itu jagoan perang. Itu Bapak Ibu lihat ketika orang Israel dikejar oleh pasukan khusus Mesir sampai ke tepi laut Teberau. Hebat kan? Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika orang Israel mau masuk ke Kanaan, mau menguasai Yeriko. Lihat kekuasaan Yahweh Allah Israel dalam perang. Dahsyat. Yahweh kalau di padang gurun luar biasa. Memberikan roti, daging, air, bisa. Tapi dalam kepercayaan orang Israel, pemahaman mereka, kepercayaan mereka terhadap Yahweh ada batasnya seperti itu. Begitu masuk Kanaan, mereka harus lihat. Orang Kanaan bercocok tanam, mereka harus bercocok tanam. Dan kemudian mereka harus belajar macam-macam tentang bercocok tanam.
Orang Kanaan punya dewa-dewi yang bisa mendatangkan hujan. Yahweh Allah kita nggak bisa. Di zaman para hakim, persoalan seperti ini sudah muncul. Dan menjadi sangat serius Bapak di zaman Ahab ini. Nah, sekarang kita tinggal mengatakan tidak ada ilah lain, tidak ada dewa, tidak ada dewi. Hanya ada Allah yang Esa. Tapi itu sekarang. Orang Israel di zaman kuno harus berjuang. Kita melihat dalam pribadi Elia, ya. Elia yang harus berjuang untuk mempertahankan supaya orang Israel percaya kepada Yahweh Allah mereka. Supaya orang Israel tidak ikut menyembah dewa dan dewi, tapi tetap setia kepada Yahweh. Elia menunjukkan kepada orang Israel, bukan hanya di zaman Elia ya, tapi karena kisah ini ditulis untuk generasi berikutnya, orang-orang Israel di generasi berikutnya juga diingatkan, Yahweh Allah kita itu bukan hanya berkuasa di gurun, bukan hanya pandai berperang, tapi dia juga penguasa langit. Nah, pemahaman orang Israel tentang Allah berkembang. Mereka mengalami Allah dengan cara dalam situasi yang berbeda, maka kemudian mereka mengalami Allah dengan cara sebagai yang berbeda juga. Maksudnya begini, Bapak Ibu yang sudah baptis dari kecil, Bapak Ibu bicara tentang Tuhan, tentang Tuhan Yesus, tentang Allah. Bapak Ibu pernah nggak dulu waktu kecil berdoa supaya Bapak Ibu bisa ngerjain ujian? Yang baptis dari kecil pasti pernah kan ya berdoa kayak gitu. Kalau kita memperhatikan kepercayaan kita dalam doa itu, berarti Allah waktu itu pinter apa? Matematika. Itu jangan-jangan itu mata pelajaran yang paling ditakuti gitu misalnya ya. Malah pinter matematika, pinter juga bahasa Inggris gitu. Sekarang Bapak Ibu dagang, doa apa enggak? Doa. Kalau mau buka toko, buka usaha, doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Laris, Pak. Laris manis. Laris itu artinya apa? Laku. Laku itu maksudnya apa? Banyak customer datang kan? Banyak pembeli datang? Iya, barangnya terjual. Barangnya terjual, yang beli nggak rewel, nggak banyak nawar gitu kan ya? Iya. Iya. Terus orangnya pulang dengan senang karena mendapatkan barang bagus gitu kan? Jadi Tuhan itu pinter apa dalam doa Bapak Ibu kalau buka toko? Salesman. Memberkati semua orang yang datang ke toko kita. Enggak, Tuhan itu kalau Ibu minta supaya pembeli pada datang, berarti Tuhan itu tugasnya ngapain dalam doa Ibu? Pinter memasarkan gitu. Minta berkat, memberkati. Kok memberkati lagi? Memberkati itu cuma begini loh, gini memberkati. Tuhan, buatlah tokoku rame supaya banyak yang beli. Jadi tugas Tuhan ngapain? Kok memberkati? Maka memasarkan. Membujuk orang. Marketing. Tuhanlah salesman. Iya, salesman. Sejak kapan Bapak Ibu mengerti kalau Tuhan itu mampu bisa mendatangkan pembeli? Sejak Bapak Ibu jualan kan? Kalau Bapak Ibu nggak jualan, nggak berdoa begitu, nggak minta begitu. Kemudian ada loh ya doa yang kita ucapkan dari kecil tapi kita nggak ngerti-ngerti. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Buat apa itu berdoa kayak gitu? Atau jangan masukkan kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Ini saya pakai bahasa sinis ya. Karena doa ini, kalimat ini
dalam tanda kutip tidak langsung berkaitan dengan hidup saya, keprihatinan saya, maka saya seringkali nggak paham tentang kalimat ini. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Saya hafal itu. Tapi karena tidak menyangkut soal yang menjadi keprihatinan saya, maka ya ini doanya ya saya bisa hafal lewat begitu saja. Beda dengan ketika keluarga saya sakit, saya berdoa, minta kesembuhan. Serius sekali saya berdoa. Dan saya melihat, saya mengalami, ya Tuhan menyembuhkan. No, coba Bapak Ibu lihat dari SD saja. Saya mengerti Tuhan, pinter ilmu pengetahuan, berkuasa atas pengetahuan, kalau begitu kan. Kemudian Tuhan itu juga mengerti, bahkan berkuasa atas soal perdagangan. Tuhan juga mengerti siapa yang akan menjadi suami saya atau istri saya. Ngalami itu juga kan ya? Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan orang Israel sebagai satu umat, di gurun mereka mengalami bagaimana mereka diganggu oleh suku-suku di padang gurun. Dan kemudian mereka menang perang melawan orang-orang itu. Maka mereka mengalami Yahweh jagoan kalau berperang. Ketika mereka masuk Kanaan, dan mereka harus beralih dari gembala jadi petani, mereka mengalami perjuangan seperti ini di zaman Elia ini. Sampai akhirnya nanti mereka percaya bahwa Yahweh lah yang menurunkan hujan. Bukan Baal, bukan Asyera. Nah, nanti dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, orang Israel akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu melihat bisa di kitab Nabi Yesaya bab 10 atau di Yesaya bab 45, begini. Israel dengan Yahweh. Yahweh berlaku jahat terhadap orang Israel. Yahweh kemudian Israel diganggu oleh Asyur. Maka yang kemudian dipahami oleh orang Israel, Yahweh berkuasa atas bangsa lain dan berkuasa juga untuk menggunakan mereka untuk menghukum umatnya sendiri. Pengalaman baru, pemahaman baru. Tapi kemudian orang Israel juga mengalami ketika mereka dibuang di Babel, Kores, Raja Persia, mengalahkan Babel, memberi izin kepada orang Yahudi untuk pulang. Apa yang mereka pahami tentang Allah? Allah mereka benar-benar Allah yang hidup, tidak seperti dewa-dewi yang sebenarnya patung, dan kekuasaan Allah yang hidup itu nyata. Karena dia berkuasa menggunakan Kores, Raja Persia, untuk membebaskan umatnya dari pembuangan. Nah, Bapak Ibu belajar dari pengalaman yang seperti ini, kita yang sudah mengenal, sudah percaya kepada Allah, silahkan Bapak Ibu perhatikan sendiri. Kalau Tuhan itu pernah melatih Bapak Ibu untuk mengasihi, apakah itu bukan bukti kebaikan Allah? Apakah kalau Tuhan itu menolong Bapak Ibu untuk menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih mengasihi, apakah itu bukan kebaikan Allah? Nah, peringatan yang sempat saya alami serius, kamu jangan pernah membatasi kebaikan Allah. Tapi kalau belajar Alkitab tetap ada batasnya. 8:30 berhenti. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Selamat malam Pak Seto. Selamat malam Pak Seto. Ikutin Sampai terus ketemu lagi. depan. Selamat malam Pak Seto.
Kita Ada tutup Pak dengan Pak Seto. doa. Bu Ya, kita, Terima kasih Pak Seto. ya sama-sama Pak, kita berdoa dulu Pak. Terima Narto. kasih juga Pak Narto. Ada yang harus dibaca untuk minggu depan, Pak. Baca selanjutnya tadi teksnya. 18. 18 ya. Kita tutup dengan doa, Bu Ani. Silakan Bu. Oh, saya lagi. Ya deh. Yuk. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih kami baru saja mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran Pak Seto. Semoga dari penjelasan ini semakin kami memahami bagaimana perkembangan kepercayaan orang-orang Israel dan juga membawa pertumbuhan bagi iman kami akan pengenalan Engkau ya Tuhan. Tuhan, malam sudah larut dan kami akan menyelesaikan juga pengajaran ini dan akan kembali ke aktivitas bahkan juga istirahat malam kami. Beri kami kepada hati yang damai dan juga malam yang tenang, tidur yang nyenyak, dan Kau izinkan esok pagi kami bangun untuk kembali beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih yang tak ada habis-habisnya atas penyelenggaraanmu dari pagi hingga malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama, Terima kasih Bu Ani doanya. Terima kasih.